Halo kawan-kawan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami di channel ini. Hari ini Senin 2 Agustus 2021. Kali ini kami ingin mengajak rekan-rekan dimanapun berada, kita menyaksikan sebuah kisah pengalaman kami, bagaimana memanfaatkan bahan pakan dan atau pupuk organik sebagaimana pada video kami terdahulu di channel ini yang kami katakan mampu atau bisa digunakan untuk berbagai kepentingan ya. Kali ini kepentingan kita menjadikan media ini atau pupuk itu sebagai media budidaya maggot. Ya, maggot itu bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya belatung ya. Maggot yang satu ini berasal dari serangga yang disebut black shoulder fly, sejenis serangga yang ada di alam bebas ya. Dia bisa dibudidayakan ya. Jadi yang terkait dengan maggot ini ada dua macam ya. Kalau maggot dari lalat rumahan ya, lalat hijau itu kecil-kecil ya, dianggap kurang berkualitas. Sementara yang satu ini dianggap berkualitas. Nah, sudah kami katakan bahwa pupuk atau pakan kami itu bisa dijadikan media budidaya maggot ya. Inilah buktinya. Kami sudah mempraktekkan. Anda lihat ya, kenapa dia bisa tidak bergejolak ya maggotnya ini, karena medianya lembut ya. Ini dia cukup banyak ya. Jumlahnya memang sudah berkurang karena sudah kami uji coba memberi makanan bebek dan ayam ya. Kami punya beberapa ekor ya, hanya untuk uji coba. Kami belum mengembangkan secara ini serius karena tidak punya lahan. Jadi kita berbicara sangat terbatas ya, yang semuanya dikelola secara manual. Apabila lahannya memadai, mungkin kita bisa kembangkan secara home industry ya. Kalau Anda mau mengembangkan secara home industry, mengacu pada video kami, saya pikir Anda sudah mendapat bekal informasi untuk memulai kegiatan itu. Nah, ini bahan dimaksud ya, media dimaksud. Hasilnya juga menurut saya ini ya cukup memuaskan. Sementara media ini bekas maggot ya. Ini kalau kita akses pada internet ya, bekas maggot ini juga diperjualbelikan sebagai pupuk ya. Tentu kalau Anda selesai panen maggotnya, Anda bisa juga menjual ini sebagai pupuk ya, menjual media ini sebagai pupuk. Atau kalau Anda ingin memberi makan ya ke hewan Anda sekalian sama maggotnya, tinggal Anda mencampurnya dengan bubur nasi sisa ya, atau bubur dari beras-beras yang sudah tidak layak konsumsi. Bisa Anda olah sendiri beras yang sudah tidak layak konsumsi itu menjadi bubur dan memberi makan. Maggot ini sendiri mendapat asupan ya, asupan makanan yang saya buat itu adalah bubur. Jadi setiap hari saya memberi bubur secukupnya. Kelebihan lain yang kita hadapi kalau kita menggunakan media seperti ini, bahwa ini sangat ramah lingkungan. Jadi kalau Anda membudidayakan maggot ini dalam bentuk bak ini, bisa Anda geletakkan saja dalam
rumah atau ya tidak bermasalah karena tidak berbau. Beda dengan budidaya maggot di bahan-bahan seperti sayur, buah-buah busuk itu sangat kurang nyaman bagi lingkungan kita. Sementara yang satu ini ramah lingkungan. Jadi kalau Anda ingin budidaya maggot menggunakan petunjuk dari video kami, Anda bisa memulainya. Tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir soal itu. Sedikit saya mau menyinggung soal sumber saya mendapat bibit atau telur BSF ini. Ya, ini telurnya ini kami pesan secara online ya. Kami membeli telur BSF ini secara online untuk kepentingan uji coba semata. Nah, tentu saja kalau dengan membeli begitu, kalau kita banding-bandingkan, kalau Anda mau membanding-bandingkan apakah menguntungkan atau tidak, saya tidak membahas itu. Karena kepentingan saya di sini hanya ingin uji coba. Nah, sementara itu kalau kawan-kawan yang menganggap bahwa bubur nasi itu sesuatu yang mahal, ya apa boleh buat ya. Memang kondisinya begitu, bisa dimaklumi bahwa setiap daerah itu sumber daya alamnya beda, kemampuan ekonominya juga beda ya, para peternak atau petaninya beda, sehingga menggunakan bubur nasi itu menjadi tantangan berat ya. Tapi kalau sedikit informasi ya, beras-beras busuk itu, beras yang tidak layak dikonsumsi, itu di online kalau kita akses harga jualnya itu per kilo sekitar 3.000 atau 1 tonnya 3 juta ya. Waktu itu saya mengeceknya. Begitu juga termasuk makanan-makanan atau bahan-bahan makanan, kue, mie yang sudah tergolong kadaluarsa itu juga dipasarkan secara online 1 kilo 3.000. Nah, tentu saja dengan kondisi ini kalau Anda memulai budidaya maggot mengacu pada video kami, Anda bisa memulainya, tidak perlu khawatir ya. Nah, sementara ini media bekas maggot ini juga dijadikan pupuk yang diperjualbelikan. Kendati begitu, saya sedikit menyinggung ya, kalau untuk negara kita Indonesia ini jual beli pupuk organik ini ya, rupanya ada aturan baku yang harus kita ikuti ya, menjadi standar ya. Dianggap pupuk organik standar SNI itu ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin pada edisi berikut saya akan menyinggung soal apa yang dimaksud dengan standar nasional Indonesia terkait dengan pupuk organik yang layak untuk dipasarkan secara umum. Saya pikir hanya sekian ya, mudah-mudahan informasi video kami yang singkat ini bisa menginspirasi Anda, membuat Anda lebih semangat atau menjadi topik diskusi sesama komunitas pertanian dan peternakan. Sampai jumpa dan terima kasih atas perhatian Anda.